Novel My Greget Husband, karya Dio Zheng. Bab 29 Diam. Di rumah Donnie Wei, Julia Tang sudah bangun. Dia menatap Donnie Wei dengan putus asa, bahkan bermimpi pun dia tidak pernah mengira bahwa menantu yang dia anggap baik akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, dia dan Michelle Su diikat erat, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan. Tolong kami. Julia Tang berteriak keras. Hush. Donnie Wei meletakkan jarinya di mulutnya dan membuat gerakan jangan berisik. Dia tersenyum jahat, jangan berteriak lagi, bahkan jika kamu berteriak hingga tenggorokanmu terluka juga tidak akan ada yang bisa mendengarnya. Pintu dan jendela rumahku kedap suara. Julia Tang merasa sangat menyesal, mengapa dia tidak mengenali watak asli pria yang ambisius seperti serigala ini lebih awal. Tangannya mengepal erat, dan dia berkata, Donnie Wei, cepat lepaskan kami, yang kamu lakukan ini tindakan kriminal, kamu masih memiliki masa depan yang cerah, jangan lakukan sesuatu yang akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Petik 2. Diam. Donnie Wei berjalan mendekat, dan langsung menjambak rambut Julia Tang, dia berteriak menghancurkan masa depan sendiri. Aku beritahu kamu, masa depanku sudah hancur sejak awal. Aku berjuang di dunia bisnis selama 10 tahun, dan dengan tidak mudahnya memiliki beberapa pencapaian, tetapi aku tidak menyangka keluarga Chen menendangku sesuka hati mereka, dan membuat kerja kerasku selama 10 tahun hancur dalam sekejap. Petik 2. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu diusir oleh keluarga Chen. Michelle Su berkata, bukankah kamu menjual perusahaan hanya untuk membelikanku Sky City? Hahaha, benar-benar konyol. Donnie Wei tertawa terbahak-bahak sambil menutupi perutnya, kamu benar-benar naif, kamu percaya kebohongan seperti ini. Aku hanya memiliki kekayaan 20 juta lebih RMB, sekitar 40 miliar lebih rupiah. Mengapa aku harus membelikan kalung yang harganya 100 juta lebih RMB, sekitar 200 miliar lebih rupiah untukmu? Kamu ini benar-benar sangat tidak realistis dan sangat aneh. Bukankah kamu bilang kamu ingin menggunakan proyek dengan keluarga Chen? Haha, itu untuk membohongimu. Donnie Wei berkata, itu memang kontrak pinjaman, tetapi itu adalah pinjamanku 2 tahun lalu. Kontrak proyek keluarga Chen juga memang ada, tetapi itu adalah kontrak pembatalan kontrak antara aku dan keluarga Chen. Kamu benar-benar bodoh, aku hanya memiliki kekayaan 20 juta lebih RMB, berdasarkan apa bank mau meminjamkanku 100 juta RMB. Petik 2. Tidak disangka, wanita yang dulunya pujaan hatiku begitu bodoh. Donnie Wei tertawa dan berkata, kamu memang sangat cantik dan seksi, tetapi kamu tidak perlu memandang dirimu begitu tinggi. Aku jujur padamu, kalung itu bukan dariku. Yang konyolnya adalah kamu bahkan tidak tahu siapa yang memberikannya untukmu. Aku pikir kamu pasti memiliki banyak pria di luar bukan? Tidak disangka kamu juga liar, sia-sia aku menjadikanmu sebagai wanita pujaan hati, aku benar-benar buta. Petik 2. Kamu omong kosong. Michelle Su marah hingga matanya memerah, jika bukan karena sedang diikat, dia benar-benar ingin berdiri dan menamparkan Donnie Wei. Donnie Wei tersenyum, dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan mengisapnya dalam-dalam. Sekarang apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya, kamu jangan khawatir, aku akan menjaga kalian berdua dengan baik. Donnie Wei, mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Julia Tang benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Donnie Wei akan menjadi seperti ini. Menurutmu mengapa? Donnie Wei bertanya kembali. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, aku sekarang sudah tidak punya apa-apa, keluarga Chen sudah mengusirku, dan proyek itu juga telah berakhir. Brengsek, aku juga ingin bertanya mengapa. Menurut kalian, mengapa keluarga Chen melakukan itu padaku? Petik 2. Sebelum mereka berbicara, Donnie Wei lanjut berkata lagi, aku pergi untuk menanyakannya kepada keluarga Chen. Dan keluarga Chen mengatakan kepadaku bahwa mereka mengusirku karena aku menyinggung seseorang. Yang lebih konyolnya adalah aku sampai sekarang bahkan tidak tahu sebenarnya siapa yang aku singgung. Aku sudah tidak punya harapan, aku tidak bisa memperbaiki hidupku lagi, tetapi sebelum itu, aku ingin memenuhi keinginanku sebelumnya. Petik 2. Setelah mengatakannya, Donnie Wei tiba-tiba menoleh ke arah Michelle Su dengan cahaya kegembiraan di matanya dan berkata, Michelle Su, aku menyukaimu selama bertahun-tahun, hari ini, akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Michelle Su menggelengkan kepalanya, dan Julia Tang yang di samping memohon padanya, tetapi Donnie Wei tidak mau mendengarnya.
Saat keduanya hampir putus asa, terdengar suara ketukan di pintu yang terburu-buru. Donnie Wei terkejut. Setelah merespons, dia menatap Julia Tang dan Michelle Su dengan galak. Jika kalian berdua berani bersuara, aku akan bunuh kalian. Setelah mengancam mereka berdua, dia pergi ke pintu dan bertanya, siapa? Halo, ini dari Sanfeng Express, lilin yang Anda beli telah tiba. Terdengar suara di luar pintu. Donnie Wei menghela napas lega, ternyata seorang kurir. Dia memang membeli beberapa lilin secara online. Awalnya dia pikir setelah nenek keluarga Su menyetujui pernikahannya, dia ingin mengundang Michelle Su ke rumahnya untuk candlelight dinner. Tetapi sekarang, itu tidak perlu lagi. Kamu letakkan saja di depan pintu, ujar Donnie Wei. Maaf tuan, barang kami harus diantarkan ke pelanggan, dan notanya masih harus ditandatangani oleh Anda. Sial. Jangan bertele-tele, Donnie Wei memarahinya. Pada saat ini, Julia Tang menatap Michelle Su dengan cemas dan berbisik, cepat cari solusi. Michelle Su mengerti maksud ibunya, jika mereka tidak menemukan solusi untuk memanfaatkan celah ini, ketika Donnie Wei kembali, mereka akan celaka. Kekuatan obat bius sangat kuat, meskipun sudah lama berlalu, namun masih membuat tubuh lemah. Dia melakukan banyak usaha, kemudian akhirnya dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Dia ingin menelepon Yogi Chen. Julia Tang melihatnya mengirim SMS ke Yogi Chen, matanya memerah. Dia tidak berani berbicara dengan keras, jadi dia menurunkan suaranya dan memarahinya. Cepat lapor polisi, apa gunanya memberitahu orang yang tidak berguna itu, cepat lapor polisi. Michelle Su langsung merespons dan memutar panggilan untuk lapor polisi. Setelah panggilan tersambung, Michelle Su tidak berani berbicara. Ia mengetuk 9 kali di layar ponsel, 3 kali pendek, 3 kali panjang dan 3 kali pendek, sesuai dengan sinyal darurat internasional S0S, dan dia segera menutup telepon. Dia tidak berani menunda terlalu lama. Jika Donnie Wei menyadarinya, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia percaya bahwa sinyal meminta bantuan yang baru saja ia kirimkan, petugas kepolisian di kota Sichuan pasti akan dapat mengetahui bahwa dia memerlukan bantuan. Setelah Donnie Wei tanda tangan, dia meletakkan lilin di atas meja dan menyalakan lilin. Melihat mereka berdua yang cantik, dia tidak bisa lagi mengendalikan hasrat batinnya. Pada saat yang sama, di villa keluarga Su, pesta ulang tahun masih berlangsung. MC yang di pintu mengatakan, Bos Beauty Group, Betty Zhang datang mengucapkan selamat ulang tahun. Kali ini yang datang adalah CEO dari tingkat bos lagi, selain itu dia adalah wanita cantik yang terkenal di kota Sichuan, Betty Zhang. Kali ini, seluruh villa heboh. Meskipun Martin Zhou dan Jeffrey Liu terkenal, namun takutnya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Betty Zhang. Beauty Group saat ini dapat dikatakan sedang populer, produknya tidak hanya dijual dengan baik di dalam negeri, namun itu juga terkenal di luar negeri. Setelah kosmetik Tianzi terbaru diluncurkan, itu langsung menjadi populer di seluruh negeri, sangat menggemparkan. Nenek keluarga Su bahkan mengenal Direktur Betty. Hubungan masyarakatnya benar-benar sangat luas. Semua orang melihat bayangan indah yang berdiri di pintu dengan terkejut. Betty Zhang hanya bermakeup sederhana, dia mengenakan congsam yang elegan, mengenakan sepatu hak tinggi, dia diikuti oleh 5-6 orang pria kekar, pinggulnya lenggak-lenggok, dan dia melangkah selangkah demi selangkah. Wow, CEO Beauty Group ini benar-benar sangat cantik dan karismanya sangat luar biasa. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang langsing, semuanya menarik perhatian para pria yang hadir. Maaf, apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Betty Zhang berhenti dan pria kekar di belakangnya meletakkan hadiah di lantai. Hadiah itu sangat norak, tetapi juga sangat menarik. Itu adalah patung Pixiu yang dibuat dari emas murni. Ya Tuhan, memerlukan beberapa pria kekar untuk memikulnya, seberapa beratnya patung Pixiu emas ini. Orang-orang yang hadir sedikit mati rasa. Pertama ada mutiara luminus yang dihadiahkan oleh Martin Zhou,
kemudian villa bernilai 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah, yang dihadiahkan oleh Jeffrey Liu, dan sekarang patung Pixiu emas yang terbuat dari emas murni. Betapa terhormatnya Tuan Muda Chen ini, sehingga begitu banyak bos-bos besar yang berebutan untuk memberikan hadiah. Nenek keluarga Su juga merasa tersanjung, wanita cantik yang di depannya ini adalah Betty Zhang. Mana ada wanita yang tidak suka kecantikan? Setelah melihatnya, gadis-gadis yang hadir pada saat itu langsung mengelilinginya. Direktur Betty, aku ingin bertanya, apakah masih ada stok kosmetik Tianzi di perusahaan Anda? Bisakah Anda memberi satu set padaku? Direktur Betty, aku bersedia membayar 2 kali lipat harga. Aku bersedia membayar 3 kali lipat. Kosmetik Tianzi di black market telah dinaikkan hingga 5 kali lipat dari harga asli. Mereka mengeluarkan harga 3 kali lipat, sedangkan di black market dia bisa mendapatkan 2 kali lipat perbedaan harga. Betty Zhang tidak berminat untuk mempedulikan itu, dia melihat ke sekeliling, namun dia tidak melihat sosok Yogi Chen. Namun, dia mengetahui dari mulut Martin Zhou dan yang lainnya bahwa Yogi Chen ada di rumah keluarga Su, mungkin hubungan antara Tuan Muda dan keluarga Su sangat baik. Setelah berpikir sejenak, Betty Zhang berkata, baiklah, kalian semua adalah teman dari Tuan Muda Chen, jadi kalian juga temanku. Betty Zhang, kosmetik Tianzi memang sudah kehabisan stok, namun Tuan Muda Chen adalah orang yang paling penting dalam hidupku, tidak masalah untuk mengeluarkan beberapa set Tianzi lagi. Bab 30 Bermimpi. Apakah Anda serius? Kami tidak bermimpi bukan? Aku akan segera memiliki kosmetik Tianzi. Gadis-gadis di sekitar Betty Zhang sangat gembira. CEO dari beauty group secara pribadi berjanji pada mereka untuk memberikan mereka kosmetik Tianzi, jika dikatakan keluar betapa bangganya mereka. Yang mereka tidak ketahui adalah jika bukan karena Yogi Chen, Betty Zhang tidak mungkin mengatakan itu. Gadis-gadis cantik sekalian. Betty Zhang meremas tangannya dan berkata, berapa banyak kosmetik Tianzi yang kalian butuhkan? Nanti kalian beritahu pada Tuan Muda Chen dan suruh dia katakan saja kepadaku. Aku memiliki urusan mendesak di perusahaan, aku akan pergi dulu, hadiah ini aku letakkan di sini. Direktur Betty, siapa Tuan Muda Chen ini sebenarnya? Beberapa gadis tidak keburu bertanya, dan Betty Zhang sudah keluar dari pintu utama. Jika mereka tidak menemukan Tuan Muda Chen yang misterius ini, bagaimana mereka bisa meminta kosmetik Tianzi? Dalam sesaat, beberapa gadis merasa cemas. Pada saat ini, Yedi Yu, kepala keluarga Yu, maju dan berjalan ke depan nenek keluarga Su. Dia berkata, nenek memiliki hubungan masyarakat yang sangat luas, aku sangat mengaguminya. Keluarga Yuku baru-baru ini memiliki proyek yang cukup bagus. Bagaimana kalau keluarga kita berdua bekerja sama? Siapa Yedi Yu? Dia adalah master yang cerdik yang jika tidak memiliki tujuan yang jelas, dia tidak akan mengambil tindakan nyata. Dia melihat semua yang terjadi pada pesta ulang tahun nenek keluarga Su kali ini. Nenek keluarga Su ini bahkan bisa mengundang orang besar seperti Martin Zhou, Jeffrey Liu, Betty Zhang, dan ketiganya terlihat menghormatinya. Bagaimana dia bisa tidak kaget? Bekerja sama dengan orang yang memiliki hubungan masyarakat yang begitu luas, itu pasti akan menguntungkannya. Direktur Yedi, perkataan ini tidak begitu benar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan perut besar maju. Pria ini adalah pemilik Haosheng Group, Grady Zheng. Haosheng Groupku juga memiliki satu proyek yang bagus, dan aku juga ingin bekerja sama dengan keluarga Su. Grady Zheng berkata sambil tersenyum, apakah nenek tertarik akan itu atau tidak? Seiring dengan ketiga bos besar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, banyak orang yang hadir merasa tertarik. Keluarga Su langsung menjadi pusat perhatian, banyak orang yang ingin mencoba bekerja sama dengan keluarga Su. Ternyata benar, setelah Grady Zheng selesai mengatakannya, yang lainnya juga maju dan ingin menawarkan kerja sama. Orang-orang keluarga Su semuanya tersenyum, kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Dulu, ketika mereka ingin menawarkan kerjasama,
mereka harus memohon namun tidak ada yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Dan sekarang, mereka semua satu persatu, bergegas menawarkan kerja sama dengan keluarga Su. Keluarga Su mereka, kali ini akan segera berjaya. Pada saat ini, Clifford Su berjalan maju. Nenek keluarga Su berkata dengan bingung, "Ada apa, Clifford?" Nenek keluarga Su tidak tahu apa yang ingin dilakukan putranya saat ini. Ia dulu menyayangi Clifford Su. Sejak Michelle Su dan Yogi Chen menikah, nenek keluarga Su mulai mengabaikan Clifford Su. Clifford Su berkata kepada nenek keluarga Su dengan hormat, "Bu, bukankah aku sebelumnya selalu tinggal di luar negeri? Kali ini aku kembali ke dalam negeri untuk merayakan ulang tahun Anda. Aku juga membawa kembali sebuah proyek yang menghasilkan banyak uang." "Oh, proyek apa? Ayo katakan." Nenek keluarga Su mengangkat alisnya dan tampak tertarik. Orang-orang dari keluarga Su pernah mendengar bahwa Clifford Su sukses di luar negeri dan menghasilkan banyak uang. Kali ini kembali, dia bahkan memberi 2 cek dengan jumlah besar kepada Julia Tang dan Michelle Su, dan cek itu adalah cek dengan mata uang dolar AS. Itu membuat orang lain merasa sangat iri. Melihat Clifford Su bisa sukses, mereka semua juga mengangkat telinga mereka dan ingin mendengar proyek bagus apa sebenarnya itu. Jika nanti mereka bisa berpartisipasi di dalamnya, bukankah itu hal yang baik? Clifford Su tersenyum dan berkata, "Bu, aku punya mitra bisnis di luar negeri, namanya Jack. Dia adalah investor di Wall Street. Jika kita memberikan uang padanya, dalam sebulan uang kita akan berlipat ganda." Apakah kamu bercanda? Proyek apa yang bisa mendapatkan 1 kali lipat keuntungan dalam sebulan? Apakah bisa ada yang lebih omong kosong lagi? Orang-orang yang hadir semuanya cerdas, mereka mencibir ketika mendengar perkataan Clifford Su. Clifford Su juga tidak mempedulikannya, dia mengeluarkan ponselnya, membuka transaksi, tersenyum dan berkata, "Sini, aku akan membiarkan kalian melihatnya." Orang-orang awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka, jadi mereka berkumpul. Semua orang terkejut ketika melihatnya. Catatan transaksi di ponsel menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, Clifford Su menginvestasikan 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah setiap bulan dan 20 juta RMB, sekitar 40 miliar kembali pada bulan berikutnya. Oke. Kalian juga sudah melihatnya, percaya atau tidak itu terserah kalian. Setelah mengatakannya, Clifford Su menyimpan ponselnya kembali dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berkata kepada nenek keluarga Su, "Bu, kali ini aku kembali ke dalam negeri alasan utamanya karena 3 hal. Yang pertama adalah datang merayakan ulang tahunmu. Yang kedua adalah menyuruh Yogi Chen dan Michelle bercerai. Yang ketiga adalah proyek yang aku bicarakan ini. Tuan Jack ini adalah pakar investasi terkenal di Wall Street, benar-benar dapat dipercaya. Aku bersedia menjaminnya dengan nyawaku." Petik 2. Memberi jaminan dengan nyawa. Ini terlalu dibesar-besarkan bukan? Apakah Tuan Jack benar-benar begitu hebat? Sepertinya agak menarik, sepertinya cukup bisa dipercaya. Semua orang keluarga Su membahasnya. Reputasi Clifford Su dalam keluarga Su selalu baik, selain itu dia juga sangat jujur. Tadi semua orang juga telah membaca catatan transaksinya, dan setiap transfer ditulis dengan jelas. Nenek keluarga Su mengerutkan kening sejenak, dan berkata, "Clifford, jika yang kamu katakan adalah fakta, maka proyek ini boleh dicoba. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar bisnis tidak terlalu baik, dan keluarga Su hanya memiliki dana 300-400 juta RMB, sekitar 600-800 miliar rupiah. Kalau tidak, investasikan 50 juta RMB, sekitar 100 miliar rupiah dulu untuk mencobanya." Petik 2. Bu, Tuan Jack ini akan segera pensiun, selain itu sebagai master di industri investasi, dana puluhan juta RMB, sekitar puluhan miliar, dia enggan untuk melakukannya. Clifford Su berkata dengan wajah sedih, "Sebelum kembali ke dalam negeri, aku telah memohon kepada Tuan Jack untuk waktu yang lama, kemudian dia baru bersedia membawaku untuk melakukan proyek ini.
Tetapi premisnya adalah aku harus mengeluarkan dana 400 juta RMB, sekitar 800 miliar rupiah jika kurang dia tidak tertarik mengoperasikannya. Petik 2. Apa? 50 juta RMB masih terlalu sedikit. Tuan Jack ini sangat serakah. Ya, dana kurang dari 400 juta RMB, dia tidak ingin mengoperasikannya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia adalah master sebenarnya, jika dananya kurang dia tidak mau mengoperasikannya. Perkataan ini membuat banyak orang dari keluarga Su merasa sangat kesal, mereka semua mengatakan bisa mencobanya dulu. Tentu saja, ada yang mendukung dan ada yang menentang, bagaimanapun, jika menginvestasikan semua dana keluarga, itu merupakan risiko besar. Nenek, aku tidak setuju. Marcella Su berdiri dan berkata, bagaimana mungkin ada hal yang begitu enak? Ini jelas-jelas sebuah penipuan, jangan pernah mau mengeluarkan dana keluarga. Marcella Su, apa maksudmu? Clifford Su langsung berdiri, dia memelototinya dan berkata, maksudmu aku kembali dari luar negeri hanya untuk menipu uang keluarga, benar tidak? Apakah kamu masih menganggapku sebagai pamanmu? Petik 2. Anda adalah pamanku, tentu saja aku menghormatimu, tetapi aku lebih tahu bahwa tidak ada hal yang semudah itu. Kamu, Clifford Su hendak membantah, tetapi perkataannya dipotong oleh nenek keluarga Su. Sudahlah, kita semua adalah satu keluarga, bertengkar di depan para tamu, bukankah ini akan membuat para tamu menertawakan kita? Nenek keluarga Su merasa sedikit tidak senang. Dia segera melihat ke Henry Su yang di samping yang datang membawakan obat. Henry, bagaimana menurutmu? Meskipun orang ini telah memberinya mutiara luminus palsu padanya, namun nenek keluarga Su masih menyayanginya. Henry Su pikir kelak dia hanya akan diabaikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika nenek keluarga Su mengalami masalah dia akan langsung teringat pada dirinya. Dia tersenyum, tampaknya posisinya tak tergoyahkan. Dia memikirkannya sejenak, dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan penghasilannya berlipat ganda, apakah dia ingin menipu orang bodoh? Begitu orang yang cerdas mendengarnya dia akan tahu bahwa ini adalah sebuah penipuan, namun nenek sudah lanjut usia, jadi beliau tidak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah penipuan, itu juga merupakan hal yang normal. Meskipun Henry Su agak keras kepala, tetapi dia tidak bodoh. Seharusnya dia membujuk nenek untuk tidak mendengarkan perkataan Clifford Su. Tetapi sekarang, dia sangat membenci Yogi Chen. Clifford Su ini kebetulan adalah ayah mertuanya, sehingga dia juga membencinya. Nenek, aku rasa bisa dicoba. Henry Su mencibir di dalam hatinya, tetapi dia mengatakannya dengan ekspresi datar. Jika uang itu diinvestasikan pasti tidak akan kembali. Nanti jika rantai modal keluarga rusak, Clifford Su akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Su. Dia tidak hanya akan kehilangan reputasinya, nanti jika mereka sekeluarga diusir dari keluarga, mereka bahkan akan dihapuskan dari silsilah keluarga. Dia tampaknya telah mengetahui hasilnya, dengan demikian dia bisa membalas dendamnya. Henry Su, apakah kamu gila? Marcella Su menatapnya dengan marah. Kamu bahkan membiarkan nenek melakukan investasi. Sudahlah, jangan katakan lagi. Nenek keluarga Su melambaikan tangannya dan memotong perkataan Marcella Su. Dia tidak membiarkannya melanjutkan perkataannya. Aku sudah memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Henry. Semua uang keluarga akan diinvestasikan dalam proyek ini. Uang keluarga kita bisa berlipat ganda dalam sebulan. Petik 2. Wow. Di seluruh ruangan terdengar suara seruan. Nenek keluarga Su setuju untuk menginvestasikan semua uang keluarga ke dalam proyek ini. Mereka yang tidak setuju tiba-tiba sangat kesal, ini jelas-jelas adalah sebuah penipuan. Sebulan kemudian, keluarga mereka akan mengalami masalah besar. Tetapi nenek keluarga Su sudah memutuskannya, bahkan jika mereka mengatakan hal yang lainnya, itu juga tidak akan berguna.